106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Selamat sore teman Mara, balik lagi di Mara Sore hari ini dan tentunya di interval kedua jam 4 sore di Talk Aktif ya. Buat teman Mara mungkin yang lagi dengerin saya sore hari ini, terus kemudian kamu tiba-tiba sibuk, tiba-tiba mungkin di jalan radionya mati atau sampai satu tempat, jadi gak bisa dengerin lagi, tenang. Obrolan kali ini dengan tamu spesial saya bakal bisa kamu dengerin ulang dan bahkan bisa kamu lihat langsung. Karena akan ada di YouTube-nya Mara FM. Tentunya di channel Mara TV, kamu tinggal hashtag aja Talk Aktif. Nanti bakal banyak di situ dan ini adalah episode ke-13 kalau nggak salah. Ya. Aduh, deg-degan nih, tamunya spesial. Seorang ibu muda dari kota Bandung yang luar biasa sekali karena aktif. Dan saking aktifnya, susah untuk dihubungi, susah untuk ditemui, karena kegiatannya padat sekali. Dan ibu muda aktif ini, seorang pengusaha, kemudian, banyak lah. Nanti detailnya mendingan kita ngobrol langsung. Tapi yang pasti, ibu muda ini selalu ingin memberikan masukan kepada semua, tentunya teman Mara sore hari ini yang lagi dengerin, dan mungkin yang lagi nonton di Mara TV, bagaimana cara mewaraskan pikiran sehingga bisa beraktivitas dengan baik dan tentunya bisa menginspirasi banyak ibu-ibu muda lainnya. Mendingan kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uhti, sehat? Alhamdulillah. Aduh, saya manggilnya apa ini? Ibu, teteh atau siapa? Teteh aja lah. Teteh, baik. Daripada adek. Daripada adek, aduh. Nanti saya dipanggil kakak dong ya. Siap Kak. Sama Teh Gea Aulia. Iya betul. Waduh, luar biasa. Teh Gea asli dari Bandung. Asli Bandung. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian lama katanya sudah dijadwalkan di sini, ternyata baru hari ini itu kosong. terlalu hiperbola sekali prolognya. Ya? Padahal enggak ya? Padahal enggak sih. Enggak sibuk-sibuk amat. Enggak, kemarin ditelepon aku datang hari ini kok. Oh. Ini drama maksudnya. Oke, baiklah. Teh Gea. Ya. Kesibukan apa aja sih Teh Gea Teh? Karena informasi yang saya dapat adalah Teh Gea ini seorang ibu muda yang cukup aktif, berkegiatan, punya bisnis, kemudian hobi yoga juga, hobi kongko, aktif di rumah, ngurus anak, suami dan sebagainya. Aktivitas yang paling rutin atau padat akhir-akhir ini apa? Jadi ibu. Jadi ibu. Soalnya nggak bisa digantiin. Sama jadi istri biar nggak ditambah. Dua perlu peran digaris itu. bawahi Iya. gitu. Itu tagline untuk semua ibu-ibu kali ya. Bisa atau buat Bener-bener. bapak-bapak sebetulnya. Bapak-bapak juga ya. Jadi maksudnya kena gitu, Kena biar saya kena langsung, ya. iya, Ya. jelek Terima gitu kasih kan. Teh Gea. Oke. Teh Gea, tapi kan katanya selain menjadi seorang ibu dan seorang istri yang sibuk ngurus di rumah juga, katanya punya bisnisan juga ya, punya perusahaan Ada sendiri yang kantor sedang dijalan. kecil-kecilan lah. Kantor kecil-kecilan. Apa sih Teh Gea ini? Jadi awalnya tuh kita punya jadi kayak coffee shop supply gitu loh. Coffee shop supply. Jadi perbubukan yang dibutuhkan oleh coffee shop kita sediain nih produksi di kantor. Nah karena pandemi kita jadi punya produk yang bisa diseduh di rumah langsung. Oh, gitu. asalnya sebelum pandemi itu Sebelum pandemi kita supplier aja. supplier aja? Jadi kemasannya per 5 kilo, 10 kilo. Oh iya? Nah sekarang per 300 gram, 10 gram. Oke, tapi untuk pesanan yang kiloan Masih banyak. masih bisa? Masih alhamdulillah. Wah, cocok ini. Ada tempat di daerah Geger Kalonggirang namanya Kedai Utama. Itu nanti di sana kayaknya akan ada tempat coffee shopnya juga. Mungkin lucu juga kalau ada minuman-minuman lain. Oke, itu selain kopi, itu memang kopi atau apa? Bukan Coklat. kopi. Oh, Coklat, kopi, matcha, red velvet, teh. Oke. Jadi benar-benar yang buat coffee shop aja. Sebetulnya bukan aku sih awalnya, adikku. Oh, Adikku yang memang suka banget sama R&D-nya produk. Dia ngulik nih coklat, sampai akhirnya coklatnya bagus, booming. Maksudnya adalah penjualannya gitu kan. Akhirnya merambah ke produk-produk lain. Emang punya perkebunan sendiri atau ngambil juga ke? Awalnya yang punya perkebunan tuh papa kopi. Oke. Nah adikku biasa kan, bapaknya udah punya kopi, masuk kopi lagi. Oh iya. Bikinlah dia coklat. Bikin yang lain. Tapi semuanya bermitra posisinya. Oke. Kan kita nggak harus punya kan. Keluarga ya, namanya juga. Dan ini sudah berjalan berapa tahun untuk urusan perbubukan tadi itu? Kalau perbubukan dari 2018-17 lah. Sebelum pandemi. Oke. Dari sebelum Setelah pandemi Adikku akhirnya ya, dibikin adikku. yang sasetan itu ya.
Kalau saset pas pandemi. Kebetulan ini udah ada di samping saya dan sudah saya coba tadi. Enak. Oke, nanti akan saya kasih reportnya sedikit ya. Luar biasa. Nah, ini yang menghandle Teh Gea sendiri atau sama adik aja? Adikku awalnya. Jadi kita awalnya tuh berempat gitu di Oke. garasi rumahnya mama awalnya. Terus aku waktu itu beres hamil, beres ngelahirin bareng lah langsung sama adikku, sama Fadi nih. Nah, sekarang alhamdulillah sih udah sekitar 30 orang timnya. 30 orang? Iya. Wow. Dari yang segitu. Dari 2018-19 itu? Berarti kalau bicara jadi waktu yang capeknya sebetulnya adikku sih. Iya. Udah hampir 4 tahun 5 tahun ini berjalan dan akhirnya di 2020 mulai ke yang sasetan itu ya. Iya, pas pandemi kemarin tuh kita akhirnya punya saset. Karena kan coffee shop tutup semua. Kalau boleh tahu, bicara bubukan dengan bicara yang bubuk maksudnya. Tapi sempat bubuk sih. Perusahaannya bubuk, aduh kesannya bangkrut. Perusahaan yang jualan versi bubuk atau kiloan tadi dengan yang sasetan itu kira-kira lebih menguntungkan yang mana kalau misalnya yang kiloan? Yang kiloan, karena jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Satu invoice keluarnya nominalnya besar kan. Kalau bubuk kan 10.000 satu. Oke. Ini gitu. dapat 20.000 lebih. Lumayan, alhamdulillah, terima kasih. Dia hitung. Oke. Kalau misalnya bicara pandemi kemudian sebelum pandemi ya, ini didistribusikannya kemana saja? Dari sebelum pandemi sih kita udah nyampe kayak ke Jogja, Jakarta, Surabaya, udah. Banyak ya? Alhamdulillah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ada, tapi Bali, sedikit. Ada pesanan itu, reseller atau sebagai ada yang coffee shop? Ada yang reseller. Wah, asik ya. Sistemnya lagi dibikin sih. Oke. Dan mungkin nanti akan kirim ke luar negeri juga, siapa tahu bisa menginternasional. Kemarin alhamdulillah sempat sekali. ya? Cuman mereknya bukan kita. Oh. Kayak gitu. Jadi boleh begitu tanpa merek? Boleh. Jadi ngambilnya saya mau beli 100 kilo, saya mau nge-saset sendiri dengan merek saya sendiri. Bisa. Tom coklat gitu atau Tom green tea itu bisa banget. Bisa. Karena kan kita produksian kan. Oh iya. Karena dasarnya ya. Iya, betul. Oke. Dari semua bisnis yang sekarang mungkin lagi dijalankan, karena ibu produser tadi bilang sebenarnya bukan ini aja. Ternyata Teh Gea juga aktif sebagai traveler, kemudian influencer dan sebagainya. Yang paling disukai oleh Teh Gea itu apa sih? Selain ngurusin bubuk-bubuk tadi. Selain bubuk. Iya. Sebetulnya aku lebih suka berkontribusinya. Itu yang aku suka. Jadi waktu pas pandemi itu pernah aku bikin satu usaha. Sekarang udah tutup sih. Itu adalah waktu itu nge-guide para yang kena PHK. Oh iya. Gitu. Jadi itu benar-benar usaha itu ada karena pandemi, terus selesai karena mereka sudah bekerja kembali. Iya. Gitu. Lebih seneng di situ. Tapi kan sebagai seorang konten kreator juga nih ternyata, ya. Dan sudah mulai lumayan sibuk. Bukan lumayan lagi ya tuh. Ternyata kan cuannya lebih gede ya. Alhamdulillah. Amin ya. Ya. Sejak kapan menjadi seorang konten kreator untuk dari sebelum ngurus Dilko sebetulnya. Dari sebelum Dilko ini, udah lama dong berarti. Jadi dari 2000 kan. Jadi dulu tuh anakku tuh epilepsi tuh. Nah aku suka sharing kan tentang epilepsi nih ke ibu-ibu baru segala macam. Dari situ sudah disebut lah. Dulu kan nggak ada sebutan konten kreator kan. Tapi mama curhat. Mama curhat. Dari situ mulai tuh followers. Bertambah. Nah setelah itu setelah punya waktu yang cukup, akhirnya aku bisa masuk ke usaha juga, terus lebih ke jalan-jalan sekarang. Iya. Tadi sempat ngintip di Instagramnya dan setelah pandemi kemarin sempat kita balas bahas dendam juga, banget gitu. langsung pergi ke luar negeri, langsung kemana-mana. Iya betul. Semua pantai didatengin. Tapi memang aslinya hobi jalan-jalan. Sebetulnya atau karena sebenarnya sih nggak hobi juga, tapi karena hobinya karena ini nggak pernah dibayar, jalan-jalan. jadi ya udah deh. Karena nggak pernah jalan-jalan. Jadi waktu itu sebelum menikah, sebelum pandemi kan dulu sama keluarga segala macam kan jalan-jalan. Kan beres dari wisuda, nikah, hamil, punya anak, itu kan ke-skip tuh banyak. Jadi akunya sendiri menikmati waktuku tuh baru sekarang justru. Oke. Jadi waktu bermainnya kurang mungkin dulu. Jadi kayak balas dendam gitu dihajar kan. semua. Luar biasa sekali. Siap. Teh Gea mungkin nanti akan kita berbagi lagi. Yang pasti teman Mara yang lagi dengerin juga masih boleh tanya-tanya sama Teh Gea Aulia. Boleh tuh. Bisnisnya, curhatannya seperti apa. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung boleh. WhatsApp di 0811 244 1067. Kalau misalnya mau lihat Instagramnya sekarang Teh Gea. Apa Instagramnya Teh Gea? Gea Aulia. Gea Aulia. Intip aja langsung sekarang Instagramnya di Gea Aulia. Nanti kita balik lagi.
Pilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans, tentunya di Mara TV atau Talk Aktif di programnya Mara TV ya. Dan bersama tamu spesial saya. Siapa? Kamu nyebutin namanya dong. Mama G. Mama G. Oh, panggilannya Mama G. Iya, biasanya Okay. Mama G. Mama G. Iya. Mama Gea ya. Di rumah dipanggilnya Mama. 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 Kalau nyari hashtag Mama G tuh dapat deh. Langsung. Langsung. Karena semua materi kontennya semua pakai hashtag Pakai Mama G. Mama G. Oke, Mama Gea ya. Mama Gea, berarti saya manggilnya Mama aja, jangan Teteh ya. Oh, boleh deh. Kalau Teteh. Udah tua banget gak sih? Ya udah deh, Teteh aja deh. Oke, Kang. Teh Gea. Pernah nggak sih kalau Teh Gea ini selain sekarang menjadi seorang entrepreneur ya, berbisnis, tapi pernah juga nggak waktu zaman lulus kuliah? Tadi sempat tercetuskan setelah kuliah tuh nggak lama aku langsung nikah, kemudian punya anak dan sebagainya. Tapi pernah juga nggak menjadi seorang karyawati gitu? Belum pernah. Belum. Jadi Kerja belum pernah di satu ngelamar. perusahaan gitu belum pernah. Belum, paling magang doang ya di Dufan. Ah, serius? Ya zaman dulu kuliah kan, ada magang-magangnya gitu Oh, kan. emang kuliah di mana? Widya Tama. Widya Tama terus magangnya di Dufan. Iya, Ancol. Emang jurusan apa di Widya Tama? Akuntansi. Oh, akuntansi. Jauh banget ya. Iya. Sama kelakuan hari ini gitu Gak maksudnya. apa-apa. Terus magang di Dufan tuh berhitung semua pemasukan. Enggak juga sih, Dari- main aja. Har, itu cenah magang. Ini magang yang gagal sebenarnya ini pas ini. Yang penting ke Jakarta main. Betul, dan lulus habis itu ya. Alhamdulillah. Oh, akuntansi di Widya Tama udah wajib PKL ya? Ada dulu. Sejak itu sampai sekarang nggak sih? Nggak tahu kalau sekarang, udah lama. Oh iya, udah usia Udah lama ya. banget. Udah lama Oh, banget. tua Ketahuan deh. ya usia. Oke, jadi belum pernah kerja di satu perusahaan apapun. Belum. Atau ada yang mau mempekerjakan aku boleh nih. Kamu sudah dikerjakan sama suami, udah Dikerjakan. cukup. Baik. Nah, sebenarnya kalau dari passionnya Teh Gea sendiri, dari dulu itu sesuai nggak sih dengan kondisi saat ini sebagai seorang ibu rumah tangga yang aktif di kegiatan-kegiatan sebagai traveler, kemudian sebagai influencer juga, sebagai businesswoman juga. Agak nggak nyambung sih sebetulnya. Agak nggak nyambung. Dulu kan akuntan tuh. Jadi sebenarnya pengen kerja di bank gitu maksudnya? Nggak juga sih. Nggak juga. Jadi kan dulu juga ngikut request dari orang tua juga kan masuk akuntansi. Ya wes kita ikutin kayak gitu. Anak baik deh. Oh, jadi dulu Teh Oki sempat bilang sebenarnya udah masuk IPS bareng-bareng tuh dulu SMA. Iya, Tiba-tiba masuk ke IPA. ke IPA karena permintaan orang tua. Karena bisa juga sih nilainya. Oke, layak juga. Oh, jadi kalau Teh Oki dulu nggak layak untuk masuk IPA. Bu produser, maaf. Oke, Enggak kan akhirnya waktu itu masuk IPA karena pilihannya jauh lebih banyak buat SPMB kan. Oke, Gitu. kalau IPS pilihannya IPS cuma kan lebih sedikit terbatas kayak gitu. gitu. Ya. Dan Lumayan IPA, soalnya. kalau IPA boleh nanti masuk ke jurusan Betul. yang sama dengan IPS. Kan Oke. lumayan juga waktu itu masuk ke banner sekolah ya, masuk Unpad. Oh, Tapi oke. diambil Widya Tama tetap. Biar banyak main. Oke, kalau dari keluarga sendiri, respon dari suami setiap kamu misalnya menjalankan satu kegiatan seperti tadi. Seperti hari ini lah ya. Hari ini atau kemarin deh, yang Oke. waktu katanya sempat pergi berlibur berlibur dalam tanda petik positif ya, kan akhirnya itu jadi satu pekerjaan ya, Ah, iya betul. menghasilkan pundi-pundi rupiah dong. Healing ya. Healing tapi dapat rupiah kan. Iya betul. Liburan dibayar siapa sih yang nggak mau ya nggak? Iya. Benar-benar. Terus Suruh nginep di hotel ya. Iya. Respon suami seperti apa sih? Seneng-seneng aja dia mah. Seneng-seneng aja. Berarti kan istrinya dibayarin, nggak perlu ngocek dia. Ah, iya juga ya. Sesantai itu sih. Iya. Nggak ribet selama memang urusan di rumah sudah beres, sudah dihandle oke, terus anak-anak juga bisa ditinggal, sehat, ya udah. So far anak-anak udah ada yang bisa handle. Kan bapaknya kerja juga tuh. Ada mbaknya. Oh, ada mbaknya. Mbaknya udah bisa nangani ya semua. Sudah. Dan anak sudah besar kan, sekarang paling kecil umurnya udah 6 tahun. Oh, yang Jadi paling nggak- kecil 6 tahun, yang besar? 9. Oh iya, oke. Udah bisa lah ditinggal Sudah, ya. Kayak sekarang kesini ya nggak apa-apa ya. apa Iya, gitu. iya. Waktu berlibur atau waktu kerja keluar kota itu atau keluar negeri, itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Tergantung kalau misalnya Oke, deket, paling lama lah. Berapa lama tuh? Ninggalin aku paling suami, ninggalin lama anak 5 gitu. hari. 5 hari. Berturut-turut ya. 5 hari. Itu nggak ada masalah. Waktu minta izin sama suami gimana sih? Karena banyak juga nih teman Mara mungkin yang lagi nonton atau lagi dengerin, pengen seperti Teh Gea nih ya, aktif gitu. Terus mengawalinya harus seperti apa? Terus saya yakin banget suara ibu-ibu di rumah Suara itu. ibu-ibu. Iya, saya yakin suara emak-emak deh ya. Itu tuh kan
saya tahu banget gitu ya, istri saya juga, terus teman-teman yang sudah menjadi ibu-ibu stres juga loh di rumah tuh ngurusin anak aja, nyiapin baju lah, nyetrika lah, nyiapin makan dan sebagainya. Kalau dibilang happy ya happy. Misalnya suaminya yang duitnya berlebih juga, nih Bu tenang, nih mah duit. Tapi ya, pengen keluar ya kan. Aku bosan. Nah, ada kiat-kiat nggak dari Teh Gea bagaimana caranya untuk bisa menjadi seperti Teh Gea kayak gini? Siapin waktunya sih. Iya, waktunya buat minta izinnya, waktunya buat ninggalin rumah, itu kan kita harus siapin. Jadi misalnya kalau waktu anakku masih bayi ya nggak mungkin aku tinggal. Tapi anak-anak sudah waktunya bisa ditinggal, aku bisa. Oke, jadi dulu mah nggak begini. Nggak begini dulu. Tetap menjadi ibu rumah tangga tetap yang jadi ibu-ibu yang benar-benar di rumah menyiapkan dulu semua ya. sampai benar-benar pada siap nih, waktunya udah tepat bisa. Kayak minta izin juga kan tunggu waktu yang tepat. Berarti dites dulu ya, umur 4 tahun coba dites. Ternyata Iya, belum betul. bisa, 5 tahun belum bisa, 6 tahun ya ternyata bisa. Bisa, kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang menjadi seorang konten kreator. Bisa Itu gimana? kemana-mana. Awalnya seperti apa sih? Awalnya sih ya karena dulu ya itu sering curhat di Facebook kan. Zaman dulu Facebook ya. Oh, Facebook. Iya, terus jadi admin salah satu komunitas ibu dan anak. Terus lebih sering bahas tentang parenting, terus couple goals yang gitu-gitu. Kita banyak sharing. Ya jadi suka banyak yang minta tolong dong reviewin. Yang awal yang ada red card sampai ada red card gitu kan. Widih, keren. Dari yang red cardnya cuman makan terima doang. Kasih gitu terima kan. kasih makan doang sampai akhirnya sekarang udah sampai dolar ya. Aduh amin ya. Iyalah, travelingnya udah keluar negeri, bayarannya dolar. Nah, kalau bicara traveling, itu udah berapa lama? Baru. Oh, ini baru? Baru setelah pandemi ini, baru jalan-jalan. Oke, pertama kali jadwal atau job yang diterima itu kemana? Jakarta, sedekat itu. Ke Jakarta? Kan kalau di Bandung sendiri dari sebelum pandemi memang udah sering staycation. Oke. Tapi kan hanya di Bandung, hampir kasarnya semua hotel Bandung mah yang ada bisa anak-anaknya udah nih gitu loh. Habis itu dapat tawaran ke Jakarta, ya sudah, Jakarta kan biasa ya, temennya lebih banyak lagi. Nah dari situ masuk. Oke, kalau mengawalinya itu Teh kita jual diri atau ada maksudnya gini, menawarkan diri sendiri ya, karena pasti ibu-ibu di rumah nih yang lagi nonton juga penasaran. Aduh, saya pengen banget deh liburan dikasih kamar, terus kita cuma nge-review tempat tidurnya, lemari, kamar mandi dan sebagainya. Kolam renang, iya maksudnya secara keseluruhan. Ya kali ya, enggak ya, lemari nggak di-review ya. Ya maksudnya hotel kamarnya deh gitu. Di review kalau tau gak sih ini kamarnya bagus banget, ini kita sekeluarga bla bla gitu ya. Itu awalnya menjual diri untuk menawarkan diri ke hotel atau gimana? Kalau zaman dulu sih dulu ya, maksudnya dulu itu di 2014 tuh dari 2014 kan aku memang sering staycation. Dulu belum heboh tuh staycation. Dulu tapi memang hobi karena punya anak yang nggak bisa keluar kota, punya suami susah nih ninggalin kantor, jadinya kita liburan di dalam kota. Nah kalau sekarang ya karena memang udah sering melakukan itu kali ya, jadi hotel-hotel juga pada notice juga nih, sekalian dong nginep di sini. Cuma kalau yang bagusnya 2022 tuh kayak udah punya banyak banget platform buat ibu-ibu jadi influencer. Iya. Itu mah gampang sekarang tinggal gampang daftar aja ibu-ibu. Daftar? Iya. Daftar kemana? Banyak, cari sendiri aku nggak tahu. Kamu nyuruh daftar tapi nggak tahu. Gak, itu banyak, maksudnya banyak komunitas-komunitas yang menyediakan itu. Oke. Jadi lebih ke agency gitu mungkin ya? Ya, jadi kita ngedaftar diri kita jadi influencer tuh bisa kalau sekarang. Syaratnya apa kayak followers di Instagram? Itu kayaknya beda-beda deh tiap komunitas. Karena ada juga yang followersnya cuma 8.000 tapi dia udah bisa beberapa hotel segala macam. Ada yang followersnya udah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, ya banyak ya. Banyak. Ya. Jadi tergantung dari agentnya, tergantung dari hotel apa yang dibutuhkan ya. Sering-sering saja dicari kalau itu. Oke, kalau paling susah untuk menjadi seorang konten kreator itu seperti apa sih? Paling susah tuh pas fokus, terutama pas lagi ada anak-anak. Kalau misalnya lagi ada anak-anak bawa ke hotel, tapi hotelnya minta tolong di review, fokus kita tuh pecah. Terus kan buka kamar, anak-anak langsung udah berantakan kan. Nah kayak gitu, makanya kalau sekarang tuh karena yang lebih ke profesional, jadi mendingan gak bawa anak-anak deh, pusing soalnya. Sendiri atau sama pasangan? Itu yang mau ditanyakan adalah punya tim sendiri, misalnya bagian kameramennya dan tim produksinya. Beberapa project ada. Tapi lebih banyak yang sendiri. Biasanya kalau yang project kan ada itu kalau
kliennya memang sekeren itu atau bayarannya setinggi itu. Iya, permintaannya se-wow itu gitu. Jadi pakai. Mau nggak mau kita juga harus profesional. Kita gitu. meng-hire kameramen dan sebagainya ya. Oke. Kalau misalnya untuk ngedit sendiri, lebih banyak ngedit sendiri. Kalau tadi ngerjain video semua sendiri, terus ngeditnya sendiri juga atau ada tim tukang ngeditnya? Kalau ngedit sendiri kan sekarang kalau di Reel sama TikTok kan tinggal masukin video-video aja kan. Mereka pada ngesinkronin sendiri, lebih gampang. Oh gitu ya? Iya. Coba deh. Kok saya nggak diajarin sama Teoki? Biasanya Teoki nggak ngajar. Saya tuh diajarin TikTok tuh sama Teoki pertama kali. Iya gitu. Iya. Kalau dulu awal-awal Reels ada, mungkin kita memang harus sampai ada tutorial berapa second gitu-gitu kan. Sekarang tuh tinggal use template doang. Langsung. Celing kayak gitu. Gak usah repot-repot. Lagu udah tinggal pilih. Lagu tinggal ada. Masukin video udah tinggal masuk. Nah, ini kalau menjadi seorang konten kreator, itu kan pasti netizen tuh selalu berkomentar bebas. Bebas. Sempat ngintip tuh komentarnya macam-macam tuh. Macam-macam. Oke, ada nggak sih komentar-komentar dari netizen yang ternyata, gini banget sih, gitu. Tapi mau nggak mau kan kita harus wise ya, menjawab dengan baik, dengan bijak. Dijawab dan ada nggak yang pertanyaannya atau pernyataannya yang menusuk? Ya banyak sih, tapi mungkin karena mereka tuh sayang ya, jadi ngingetinnya dengan cara seperti itu. Ini sayang tuh memang bener sayang atau? Iya, kadang-kadang kan haters itu adalah fans terbaik kan. Oke, berarti yang komentar adalah haters. Ya anggaplah yang kalau komentarnya tidak kita suka kan kita anggap itu haters kan. Oke. Tapi sebetulnya di komentarnya juga ada benernya. Iya. Kayak gitu, jadi kita ya terima-terima aja. Artinya kalau untuk mau atau ingin menjadi seorang konten kreator itu harus siap menghadapi haters ini. Iya, soalnya kan gak semua konten tuh orang lain tuh suka. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Jadi ya sudah, selama masih pengen bikin ya bikin aja terus. Si haters yang terlihat membenci bahkan mungkin berani memaki-maki, itu dibalas gak? Kadang-kadang kalau lagi gabut aku balas. Tapi bener kadang-kadang buat aku kayak nambahin mood juga ya. Kayak lagi pengen marah-marah, emosinya salurin kemana sih? Ya udah kita bikin story tentang itu. Itu ada lagi yang terus tembal-tembalan tembal-tembalan itu apa ya namanya? Ya, balas-balasan kan? Ada. Jadi kan kita punya pendapat sendiri. Dia berpendapat gini, ini gak cocok nih, sikat lagi. Ada, tapi habisin waktu sih sebenarnya. Iya, kalau lagi kan gabut aja, kalau lagi gabut, tapi benar-benar kita harus emosinya 0. Jadi kita anggap itu ya sewoles itu juga. Jadi jangan kepancing juga, bisa masuk ranah hukum ntar. Pasti. Dan susah juga kalau misalnya orang yang memang karakternya thinkers ya. Iya. Itu susah, jadi aing mah pas lagi makan kepikiran ya nggak sih kadang-kadang lagi makan gitu, kan komentar si ini tapi pernah punya rasa ketakutan nggak pada saat mau posting sesuatu atau sering bahkan caption kalau itu sesuatu ada rasa ketakutan, keraguan? Sering. Gimana menyikapinya? Rehat dari sosmed. Ya udah nggak usah tinggalin handphone. Iya, tinggalin handphone beberapa saat, beberapa hari. Pernah sampai hari, pernah sampai minggu. Bisa ninggalin handphone 2-3 hari? Tidak buka Instagram aja ya. Nggak buka WhatsApp Instagram. tetap dibuka, ada kerjaan di situ semua. Oh iya. Jadi ditunda dulu ya. Jadi sosmednya kita nggak buka. Oke. Ada yang si netizen atau haters yang akhirnya ketemu langsung? Kayaknya nggak segabut itu juga. Kayaknya aku buat ngajakin ketemuan. Enggak sih. Si hatersnya nggak pernah ngajak ketemuan? Enggak. Kalau misalnya tiba-tiba ada gitu haters yang Hayu. Bener nih. Oke, kepada haters. Kita panggil. Udah deg-degan juga nih kan. Masalahnya agak deg-degan? Enggak juga. Soalnya kan biasanya gini loh, orang yang nggak kenal jadi nggak tahu itu gitu loh. Pas udah kenal mah ada kadang-kadang bisa ngopi bareng, makan bareng, bahkan punya yoga bareng mungkin setelah ini kita. Berarti pernah dong? Enggak mungkin. Gitu loh. Iya. Aku bukan tipikal orang yang nggak suka tuh terus nggak suka ya udahlah gitu loh. Iya. Lebih ke wales. Pokoknya mah relax lah. Oh iya, benar. Ya, soalnya dan kan, dengan begitu kita akan jadi jauh lebih positif kan. Betul. Dan nggak usah dipikirin banget. Nggak usah dipikirin juga, soalnya aku juga pernah kan berguru juga kan pada influencer sukses di atas sana. Itu mereka bilang selama mereka nggak bayarin billnya kita ya udah cuekin aja. Oh iya. Kalau nggak kitanya yang terus-terusan diem di tempat kan. Kalau nggak bayarin bill kita ya udah cuekin aja. Walaupun kita sama-sama makan nasi. Iya, ya nggak sih? Kayak gitu. Kan nggak ngerugiin juga kan. Betul. Yang penting kita positif aja ya. Iya. Teman Mara, nanti kita balik lagi sama Ghea Aulia.